Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi cerdas. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai teks ulasan. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, adik-adik semua pasti pernah menonton televisi, membaca buku, serta mendengarkan musik. Pernahkah adik-adik secara tidak sengaja memuji atau mengkritik apa yang kita tonton atau apa yang kita baca tersebut? Nah, adik-adik, komentar atau kritik tersebut merupakan teks ulasan loh. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, penilaian, atau review seseorang terhadap suatu karya. Misalnya, buku, drama, lagu, atau film. Penilaian itu dapat berupa kelemahan atau keunggulan. Tujuan teks ulasan. Yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Fungsi teks ulasan. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan kritikan terhadap suatu karya. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Dan yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan suatu karya diterbitkan. Selanjutnya, ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, struktur kalimat terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, berisi informasi berasal dari sudut pandang atau opini penulis mengenai suatu karya tersebut. Nah, yang ketiga, memiliki nama lain yang biasa disebut dengan istilah resensi. Struktur teks ulasan. Yang pertama, orientasi. Bagian orientasi ini berisi gambaran umum tentang karya yang diulas. Pada bagian ini biasanya mendeskripsikan identitas karya, misalnya judul pengarang, penerbit, tahun terbit untuk cerpen atau novel. Nah, biasanya juga memuat sutradara, penulis, skenario, dan tanggal rilis apabila mengulas sebuah film. Nah, yang kedua, tafsiran. Tafsiran menjelaskan lebih detail mengenai karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, evaluasi. Pada bagian evaluasi isinya berupa pandangan dari penulis. Di bagian evaluasi ini juga akan disebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya itu, maupun bagian yang kekurangan dari karya tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keempat, rangkuman. Rangkuman berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut layak atau tidak untuk dinikmati. Bila menurutnya bagus, penulis akan merekomendasikan pada pembaca. Jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif. Jenis teks ulasan ini hanya memaparkan bagian umum gambaran dari suatu karya yang dapat dinilai dari bahasa yang digunakan, yaitu singkat, padat, dan lugas. Nah, yang kedua, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif biasanya merupakan gambaran dari sebuah karya. Nah, di dalam teks ulasan ini, karya sastra akan digambarkan secara sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya, agar pembaca memahami betul maksud dari penulis karya sastra. Yang ketiga atau yang terakhir, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis memberikan kritikan terhadap suatu karya sastra melalui sudut pandang tertentu. Dalam artian, penulis teks ulasan memang sepenuhnya menggunakan daya analisis secara subjektif dari pandangan penulis. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal
seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi pada akhir teks, seperti jangan, harus, dan hendaknya. Unsur-unsur kebahasaan teks ulasan. 1. Kata sifat sikap. Kata sifat sikap adalah kata yang berfungsi mendeskripsikan pelaku dalam penampilan fisik atau kepribadiannya. Contoh, cantik, cerdas, lembut, dan bodoh. 2. Kata kerja. Kata yang mengandung makna perbuatan atau aksi. Contohnya, membuat, menulis, dan mewarnai. 3. Metafora. Kata yang bukan makna sebenarnya, melainkan seperti sebuah kiasan. Contohnya, hati yang lembut atau sama dengan baik hati. 4. Kalimat. Dalam teks ulasan ini ditandai dengan adanya kalimat majemuk, setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Kelima, kata rujukan. Kata rujukan adalah sebuah kata yang mengacu pada suatu hal yang menunjukkan keterkaitannya. Adik-adik, selanjutnya langkah-langkah menyusun teks ulasan. Langkah pertama yaitu mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan buku. Nah, yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang akan diulas. Langkah yang ketiga, menganalisis dan menelaah kelebihan dan kelemahan isi karya. Langkah keempat, membuat kesimpulan tentang isi karya dan kesan-kesan karya itu secara keseluruhan. Langkah yang kelima atau yang terakhir, membuat saran yang menunjukkan suatu aksi nyata yang dapat dilakukan pembaca atau untuk karya yang diulas. Adik-adik, sekarang marilah kita lihat contoh dari teks ulasan. Nah, judul Surat Kecil untuk Ayah. Penulis Boy Chandra, penerbit atau pencipta PT Bukune Kreatif. Kota tempat terbit Jalan Haji Montong nomor 57 Jakarta Selatan 12630. Tahun terbit 2016. Untuk ketebalan buku tersebut 188 halaman. Untuk kelebihan dan kekurangan buku ini yaitu novel ini disajikan dengan bahasa yang cantik, dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Novel ini juga melampirkan beberapa perjuangan anak ibu dalam kehidupan nyata. Kekurangan dalam novel ini adalah masih ada penulisan yang salah, dan juga dalam penulisan yang kurang menarik dan sulit dimengerti. Adapun rangkuman dari novel ini yaitu, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar dibutuhkan oleh anak zaman sekarang. Buku ini mampu memberi semangat pada anak-anak yang patah semangat. Buku ini juga mengajarkan seorang anak untuk menghargai kerja keras dan ketegaran seorang ayah yang kadang membuat kita lupa bahwa dia juga seorang manusia. Baiklah, adik-adik, itu dia tadi penjelasan mengenai materi teks ulasan. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.